Shalom, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi lewat persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading melalui YouTube. Biarlah Tuhan, Allah Immanuel selalu menyertai kita di sepanjang minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyanyikan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Perlindunganku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun lewat ibadah persekutuan YouTube online. Tuhan, ampunilah kiranya segala dosa, kesalahan, dan kekurangan yang kami lakukan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah dengan darah putra-Mu yang tertumpah di kayu salib boleh menyucikan keberadaan diri kami yang penuh dengan dosa,
sehingga kami boleh layak menghadap tahta Tuhan yang Maha Suci dan Maha Mulia. Kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus melawat kami satu persatu di rumah kami masing-masing yang menyaksikan ibadah persekutuan ini, sehingga setiap kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik keadaan kami sedang dalam keadaan baik ataupun kurang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, mari kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan yang merupakan Tuhan kekuatan kita. Sehingga apapun masalah yang sedang kita alami, ataupun kesulitan, kesusahan, kesepian, ataupun ketakutan, kita bisa melaluinya bersama dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita dengarkan pujian dari Saudari Herliana. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Firman hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 诗篇92篇第13节到15节，他们在意耶和华的殿中，画谎在我们上帝的眼里。
他们年老的时候，人要结果子，要满了自将而常发青。好显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。 Oma dan Opa, kita sungguh bersyukur karena kita punya sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan selalu setia menemani kita lewat perjalanan hidup kita yang berliku, lewat gunung ataupun lembah, lewat hal-hal yang membahagiakan ataupun menyedihkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semurut Rahmat dengan menyanyikan pujian Tuhan Sertaku. Selamat jumpa kembali Jemaat Usia Indah. Masih ingat awal tahun saya bicara tentang sukacita memasuki tahun yang baru. Kali ini saya akan bicara tentang nikmati penyertaan Tuhan seumur hidup. Ini masih ada hubungannya dengan Natal yang lalu di dalam janji firman Tuhan di Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kita mau supaya penyertaan Tuhan menyertai kita seumur hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Allah Immanuel yang telah datang dan kami peringati Natal yang lalu. Kami mau menikmati penyertaan Tuhan itu seumur hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan membukakan mata rohani dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan bekerja saat ini pada waktu firman Tuhan diberitakan, dan Engkau juga mengurapi hamba Tuhan yang membawakan supaya boleh jelas kami terima. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yang pertama-tama saya akan kisahkan penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan Yusuf. Yusuf itu adalah anak Yakub yang ke-11. Dia lahir dari Rahel. Rahel adalah istri kesayangan Yakub yang dia bersedia untuk bekerja pada Laban calon mertuanya 7 tahun lamanya. Tetapi Rahel mula-mula tertutup kandungannya sehingga dia mempunyai 4 istri dan ada 10 anak sebelumnya, dan Yusuf ini adalah anak ke-11, anak dari Rahel. Itu sebabnya Yakub sangat menyayangi Yusuf. Nah, kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan atas Yusuf ini, bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf ini. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Sekalipun saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf menjadi budak dan dia jadi budak di rumah Potifar, maka dia itu tetap menjadi kesayangan di situ. Di rumah papanya dia jadi anak kesayangan, di rumah Potifar dia menjadi budak kesayangan. Nah, kemudian karena istri daripada Potifar itu membuat Yusuf masuk ke dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf di dalam penjara itu juga. Tuhan menyertai di dalam Kejadiannya ayat 39, ayat 23, dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, di rumah Potifar dia berhasil dalam pekerjaannya, di penjara juga karena Tuhan menyertai, maka Tuhan membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Lalu terakhir dia menjadi raja muda di Mesir. Dan apa tujuannya? Di dalam Kejadian 48 ayat 21, berkatalah Israel, Yakub ayah Yusuf kepadanya, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu." Jadi singkat cerita, Yusuf dibuat Tuhan mendahului saudara-saudaranya. Sekalipun di dalam kesusahan, Tuhan tetap menyertai dengan tujuan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya dalam kelaparan. Tuhan Allah Immanuel menyertai Yusuf di dalam kehidupannya. Sekarang kita melihat ke Perjanjian Baru. Penyertaan Tuhan apalagi yang kita bisa alami? Nah, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya dalam ancaman bahaya dan gejala alam. Di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25, suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda,
dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Sama seperti ketakutan murid-murid, kita juga di Indonesia dan di dunia ada begitu banyak bencana-bencana alam, tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja Pencipta alam semesta dan Dia punya kuasa. Dan kalau Allah menyertai kita, kita tidak perlu takut. Lalu penyertaan Tuhan ada lagi di dalam kebutuhan makanan. Di dalam Matius 15:32-38, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi berapa ikan kecil?" Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kita tidak perlu takut. Tuhan akan tergerak hati. Dia akan menyertai kita. Dia akan memelihara kita sehingga kita tidak usah takut akan kelaparan. Hanya kita harus menjadi anak Tuhan yang mengasihi dan dengar-dengaran akan Dia. Nah, sekarang di dalam sakit, penyakit, dan kematian. Dalam Matius 9:18-25 dikatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, Tuhan Yesus sekarang lanjut. Sesudah dia menyembuhkan orang yang sakit perdarahan 12 tahun, dia lanjut untuk memberkati keluarga Yairus, di mana dia dipanggil karena kepala rumah ibadat itu anaknya sudah meninggal. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Jadi dalam sakit penyakit, Tuhan Yesus berkuasa mengusir dan menyembuhkan sakit penyakit. Dalam kematian pun
Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita tidak perlu takut terhadap kematian. Tuhan akan membangkitkan kita. Kalau kita tidak bangkit seperti Lazarus atau anak Yairus, kita pasti dibangkitkan nanti di surga nanti ya. Nah, lalu kita melihat lagi penyertaan Tuhan Yesus di mana? Di dalam menginjili dan menjadikan sekalian bangsa murid. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Luar biasa ya. Tuhan berjanji menyertai tidak sebentar, tidak hanya sampai seumur hidup kita, tetapi janjinya Tuhan akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Nah, kita tahu sekarang tanda-tanda akhir zaman sudah kelihatan. Banyak orang disesatkan, kasih semakin berkurang-kurang, kejahatan begitu hebat, pelecehan seksual, orang-orang yang dipercaya tidak bisa dipercaya lagi, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Sebab itu kita tidak perlu takut. Janjinya di dalam Yesaya 41 ayat 10, karena Ia adalah Allah yang memberi kemenangan. Katanya, "Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan Allah yang menyertai kita, berjanji menyertai kita seumur hidup kita. Dan melewati segala macam persoalan, Dia bisa menolong kita. Di dalam Yusuf kehidupannya, dalam ancaman bahaya dan gelombang dahsyat, Tuhan menyertai. Dalam kebutuhan makanan, Tuhan menyertai. Dalam penyakit dan kematian, Tuhan menyertai. Dalam pergi menginjili dan menjadikan murid, Tuhan menyertai. Tuhan akan menyertai kita. Sebab itu, biarlah kita punya iman yang bersandar kepada Tuhan, bahwa janjinya kepada Maria melahirkan Yesus yang adalah Immanuel, bahwa Allah beserta dengan kita, itu adalah janji yang dapat kita pegang. Marilah kita berpegang kepada janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau berjanji sebagai Allah Immanuel, Engkau akan terus menyertai kita seumur hidup kita di dalam segala pergumulan menuju masa depan. Seperti Yusuf, di dalam kekurangan makanan, di dalam bencana alam, di dalam sakit, penyakit, dan kematian, bahkan dalam penginjilan dan memuridkan, Tuhan Engkau terus menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Semurut Rahmat. Kita bersyukur karena kita boleh senantiasa menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Janjimu di dalamku
Bapa, tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan yang selalu mengasihi kita, sehingga kita sebenarnya tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena Dia yang memelihara kita. Dia adalah Allah Immanuel. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan menaikkan pujian syukur kita, dengan menyanyikan lagu berkat-Nya berlimpah-limpah. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan selalu di dalam kehidupan kami.
Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami dengan senang hati dan boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma Opa, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga saat ini kami Usia Indah dapat bersekutu bersama-sama melalui Zoom dan YouTube. Kami boleh saling menyapa, kami boleh saling mendoakan. Bapa, terima kasih untuk persekutuan pada siang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan heran dalam setiap pelayanannya, agar supaya Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat terus bertumbuh ke arah Kristus dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh juga mau berdoa menyerahkan setiap oma opa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan yang cukup hingga saat ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan oma opa yang masih dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kau menjamah memberikan kekuatan, penghiburan dan sukacita yang daripada Tuhan untuk Ibu Ingpik, Ibu Pitnio, Pak Yohanes Ate. Biarlah Tuhan Kau juga menolong mereka, memulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus mendapatkan kekuatan baru dan pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Juga memberkati mereka ya Tuhan, keluarga mereka yang mendamping, yang merawat mereka ya Tuhan, agar supaya Tuhan mereka juga boleh mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap obat-obat yang dipakai ya Tuhan. Biarlah melalui obat-obatan yang diminum ini Tuhan boleh menjadi sarana pemulihan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan setiap pengurus Usia Indah ke dalam tangan Tuhan. Kau terus memakai mereka dengan heran di tengah-tengah pelayanan mereka, agar supaya Tuhan dalam setiap pelayanan Usia Indah ya Tuhan boleh membawa pertumbuhan yang lebih baik lagi ke arah Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, memberkati mereka di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah ya Tuhan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dapat membawa kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, saat ini ya Bapa juga dalam menghadapi situasi COVID yang belum mereda, Tuhan kami mohon Engkau terus berbelas kasihan di tengah-tengah bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah kebijakan yang diberikan pemerintah dalam penanganan vaksinasi maupun penanganan COVID ini ya Tuhan dapat memberikan pemulihan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap cuma pasien-pasien yang dirawat Tuhan di rumah sakit maupun yang isoman karena COVID ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, agar supaya setiap harinya banyak dari masyarakat yang disembuhkan. Berdoa juga bagi para medis, dokter dan perawat, bahkan orang-orang yang berjuang dalam penanganan COVID ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan secara fisik maupun rohani, sehingga pelayanan mereka ya Tuhan boleh
diberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami terus berdoa menyerahkan juga perekonomian Indonesia, juga keamanan dan stabilan tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampunilah kami ya Bapa atas segala dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan, layakan kami agar hidup kami berkenan kepadamu. Inilah doa yang kami naikkan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menyempurnakan doa-doa ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.我今天为你祝福，耶和华必天天看顾。你在家在外，你出你入，耶和华必一路保护。你当初起恐惧的心，因为这不是从神来，靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了大福。我今天为你祝福，耶和华必天天看顾。你在家在外，你出你入，耶和华必一路保护。你当初起恐惧的心，因为这不是从神来，靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了大福。 Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami dan pujian lagu Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, sampai berjumpa lagi Jumat depan. Kiranya Oma dan Opa senantiasa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Oma dan Opa. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.